Ini kisah inspiratif yang patut disimak agar bermanfaat bagi kita semua. Ini adalah kisah nyata seorang El Asamau bersama Nona adik kandungnya. Kisah ini dirilis oleh El Asamau pada halaman Facebooknya pada tanggal 9 Februari 2020. Selain karena korban pelakor, adik saya juga gangguan jiwa karena gosip, tulis El Asamau. Menurut El Asamau, kisah ini dibagikan ke khalayak umum setelah mendapat izin dari Nona adik perempuannya. Berikut penuturan El Asamau yang disarikan oleh saya, Cici Parera, setelah beberapa kali saya menggunakan akun Facebook Sergap dan channel Sergap, menghubungi Kak El Asamau lewat channel YouTube-nya maupun lewat fanpage Facebook-nya. Ya, tidak banyak yang tahu, di balik perjuangan saya dengan beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI dan studi saya selama 2 tahun terakhir, saya dan istri saya Wani Herewila harus berjuang menyembuhkan adik saya Nona. Dia anak ketiga setelah saya yang menemukan jodoh asal Manokwari, Papua saat kuliah di Solo, namanya Meki Ulo. Anaknya baik sekali, perhatian dan penyayang. Mereka kemudian menikah di Alor dan dikaruniai seorang anak perempuan yang manis dan cerdas. Singkat cerita, setelah menikah, Meki pamit ke Solo untuk mengikuti ujian skripsi dan wisudanya. Namun setelah itu, Meki tidak pernah kembali, dia menghilang bak ditelan bumi. Belakangan Nona tahu jika Meki sudah beristri lagi dan punya anak lagi di Papua. Mendengar ini awalnya Nona masih tetap tenang. Bahkan ketika anaknya panggil-panggil nama bapaknya, Nona masih mampu menjelaskan dengan baik kalau bapaknya sedang pergi wisuda. Namun seiring perjalanan waktu, gosip dan gunjingan mulai bermunculan. Semua ditujukan kepada Nona. Nona divonis pasti kena kutukan, pasti begini, pasti begitu, dan lain sebagainya. Awalnya Nona cuma stres biasa dan masih sempat curhat. Tapi lama-kelamaan, dia mengurung diri, tidak mau makan dan akhirnya mengalami stres akut dan menjadi gila. Dia sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi. Bawaannya selalu curiga kepada setiap orang yang datang, kalau mereka akan membicarakannya. Membicarakan pernikahannya yang gagal, dan ini berlangsung hampir 2 tahun dan dia hanya hidup di jalan sambil sesekali menggendong anaknya, mengejar orang dengan parang dan benda tajam, merusak rumah dan tidak jarang memukul mama yang tinggal sendirian dengan Nona. Sampai ada warga yang menangkap dan memukulnya. Saat itu saya masih di tempat studi. Saat kembali dari Amerika, saya pikir sudah tidak ada harapan. Semua cara tradisional dipakai, tapi semua itu tidak ada hasil. Akhirnya, istri saya menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit jiwa di Kupang, karena rumah sakit jiwa di Alor belum ada. Tapi sebelum ke rumah sakit, kami ke psikolog, temannya, Kakak Theodora Sabaata Kalapeta, dan disimpulkan memang Nona sudah stres berat. Saat itu saya harus kembali ke Alor, jadi sisanya diurus istri mulai mengantar Nona ke rumah sakit jiwa Naimata hingga pengobatan selama 2 minggu lebih di rumah sakit itu. Sisanya 2 bulan lebih pengobatan di rumah mertua di Kupang, yakni di rumah Oma Yuliana Herewila Koreh. Terima kasih Oma sudah sabar dan perhatian urus Nona dalam pemulihan, pemenuhan gizi dan sekaligus teman curhat, sekaligus tempat marah-marah Nona. Puji Tuhan sekarang Nona sudah bisa beraktivitas normal dan siap menata hidupnya termasuk menunggu jodoh yang baru dari Tuhan. Dia berkomitmen untuk membantu mereka yang stres sambil volunteer di LSM yang kami dirikan, yakni Yayasan Dola Koya Koya, PKBM Alorinda, Community Learning Center, dan American Best English Course. Dia juga berbisnis online reseller pakaian dan sepatu untuk menunjang hidupnya dan anaknya. Bisa kunjungi akun Facebooknya jika ada yang mau membantu berbelanja di lapaknya. Sekarang dia semakin kuat dan mandiri. Dia juga membantu menjadi kasir di Il Dead Cafe Alor setiap sore. Ya, dia yang hilang telah kembali. Terima kasih untuk semuanya. Berikut tips dari El Asamau untuk teman-teman yang memiliki saudara atau keluarga penderita stres berat. Alasan mereka stres bermacam-macam, tapi penanganan berikut bisa membantu. Yang pertama, jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Cari pertolongan, khususnya pertolongan medis. Rumah sakit jiwa akan selalu siap membantu dengan biaya yang sangat kecil. Hanya butuh kesabaran untuk mengunjungi mereka di rumah sakit. Yang kedua, tetap menjalin komunikasi antara orang-orang dekat. Jika ada muncul gejala stres dari salah seorang keluarga, cepat ambil langkah antisipasi. Yang ketiga, bagi kita tetangga dan masyarakat sekitar, gosip dan gunjingan kita bisa membuat hidup seseorang terancam. Setiap orang memiliki masalah mereka dan perjuangan mereka. Jangan menambah beban mereka dengan gunjingan kita.
Cukuplah isi hari-hari kita dengan hal-hal yang produktif, setidaknya untuk kita sendiri. Dan yang keempat, berdoa agar semua proses dimudahkan. Terima kasih atas doa dan dukungan dari semua keluarga, mertua, ipar, serta sahabat. Bagi yang mau berkonsultasi tentang pengobatan stres berat, bisa tanya-tanya ke istri saya Wani atau langsung ke Nona. Bantu sukai halaman saya untuk ikuti tulisan-tulisan saya yang lain. Terima kasih atau follow IG saya l.asamau. Salam sehat Kakak Nona, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan makin sukses ke depannya.